Kemarin saya ikut lomba Fashion Icon. Fashion Icon, oke. Jadi apa? The Winner. The winner, juara 1 ya? Iya. Oke, lanjut, apa lagi? Putra Putri Gema. Putra putri kayak gimana tuh? Gemar Ramadan. Oh, Gemar Ramadan. Iya. Oke. Iya. Winner juga? Iya. Wah, luar biasa. Apa lagi? Icon Ramadan. Icon Ramadan. Winner lagi? Iya. Oke. Nah, kita coba deh kita masukin dalam sanggar. Dia mau enggak? Nah, ternyata pas dalam sanggar itu dia ketemu sama teman-temannya. Nah, dari situ dia mulai ikut lomba yang tadi tuh, yang apa namanya? Valentine ya. Valentine. Nah, itu yang Iya. pertama diikuti setelah dia ikut sanggar. Nah, di situ dia sudah beda dari yang sebelumnya. Sudah mulai lebih pede. Oke. Kebetulan juga kalau aksi itu kan ada orasi juga kan. Opening Iya, apa namanya? ada Opening number ya. pidatonya kayak gitu juga ya. Aksi itu suka pakai bahasa Inggris. Oh. Hello everyone. Oke. Halo. I am Arsy Adera, 8 years old. You're the winner of Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2025 from Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Kembali lagi bersama saya Alika di program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah, pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di Studio 1 Berita Kota Makassar, saya kehadiran bintang tamu kali ini cilik, tapi cilik yang luar biasa karena menuai prestasi baru-baru saja menjadi winner cilik Putri Ekonomi Kreatif tahun 2025. Luar biasa, sudah masih kecil, masih duduk di bangku kelas 2 SD tapi sudah menuai prestasi yang luar biasa, dan hari ini hadir podcast katanya dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, tentunya didampingi juga dengan sang ayah yang selalu ikut mendampingi untuk perkembangan Arsy sendiri. Kita present bersama pemirsa, saya sudah tidak sabar untuk berbincang bersama gadis cantik di samping saya ini. Halo, assalamualaikum Arsy. Waalaikumsalam. Boleh Pak perkenalkan diri dulu, namanya siapa selaku ayahnya Arsy? Oh ya, oke. Perkenalkan, saya Rahmat Rasak ya. Oke. Sering juga dipanggil Rahmat. Pak Saya Rahmat. ayahnya Arsy. Oke. Kebetulan Arsy adalah anak satu-satu kami. Wah, anak satu-satu Arsy. Arsy dengan nama lengkap Arsy Adera Azharah Nur Rahmat. Ya. Betul, anaknya Pak Rahmat. Betul. Mirip ya? Mirip. Wah. Arsy ternyata anak satu-satu ya? Iya. Gimana rasanya jadi anak satu-satu? Seneng aja. Seneng aja? Tapi pengen punya adik. Pengen punya adik. Kenapa pengen punya adik Arsy? Biar bisa ajak main. Ajak main. Jadi selama ini kalau di rumah kan nggak ada adik. Jadi yang ditemani main siapa tuh? Main sendiri. Main sendiri aja, maka bisa aja. Jadi Bukannya sama ayah mainnya? aduh, tidak diakui ayahnya. Iya, diakui ayahnya. Oke, Arsy, kamu baru-baru saja jadi winner. Saya boleh lihat dong? Winner Iya, dikasih. cilik Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2025. Wow, luar biasa, Sulselbar ya. Sulselbar. Gimana perasaannya ayah melihat putrinya yang masih belia ini tapi sudah menuaikan prestasi yang luar biasa? Ya, sebagai orang tua sih kita alhamdulillah sangat bersyukur ya. Kita support apapun kegiatannya. Memang dari awal Arsy memang suka fashion sih kayaknya ya. Suka nonton ini apa namanya Putri Indonesia. Oke. Jadi ya kita coba support dia. Kita ikuti maunya. Kebetulan sebelum kegiatan apa namanya Putri Kreatif ini ada beberapa kegiatan yang juga pernah dijuarai oleh Arsy sebagai the winner. Wah, Mungkin winner. nanti Arsy yang sebutin sendiri. Iya, saya akan bertanya ke Arsy. Iya. Arsy, gimana perasaannya sayang sudah jadi winner di cilik Putri Ekonomi Kreatif ini? Gimana rasanya? Senang dan juga terharu. Terharu, cepat nangis gitu. Maksudnya Tidak. terharu aja dalam hati. Iya. Oke, lagi? Senang, terharu, apa lagi? Asam, manis, asin? Pokoknya bangga ya? Iya, bangga. Bangga jadi winner ya. Iya. Memang tadi kata ayah kamu suka di dunia fashion, memang suka di dunia modeling, suka nonton-nonton Putri Indonesia. Memang benar seperti itu sayang? Iya, benar. Oke, sudah sejak kapan nih kamu nonton-nonton Putri Indonesia? Sekarang kan kamu kelas 2 SD? Sejak kecil. Sejak kecil, sejak TK mungkin atau sejak dalam kandungan? Sejak kapan sayang? Kamu masih ingat nggak? Kayaknya waktu kelas 1. Waktu kelas 1. Iya.
Kok kamu bisa suka sih sama nonton Putri Indonesia? Kenapa tuh? Karena dia terkenal dan juga cantik. Cantik, kamu juga cantik. Makasih. Iya. Luar biasa kalau kita wawancara sama anak-anak kayak gitu ya, kita terbawa ya, betul. Pak ya. Luar biasa. Jadi sejak kelas 1 kamu suka itu nonton Putri Indonesia karena bisa jadi terkenal, bisa jadi cantik. Kamu punya keinginan seperti itu? Iya. Oh, punya keinginan seperti itu, luar biasa. Nah, kata ayah tadi kamu ikut lomba-lomba selain jadi Putri Ekonomi Kreatif ini. Kamu ikut lomba-lomba apa aja kemarin? Ya. Aku kemarin saya ikut lomba Fashion Icon. Fashion Icon, oke. Apalagi? Apa? The Winner. The Winner, juara 1 ya? Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? Putra Putri Gema. Putra-putri kayak gimana tuh? Gemar Ramadan. Oh, Gemar Ramadan. Iya. Oke. Iya. Winner juga? Iya. Wah, luar biasa. Apa lagi? Icon Ramadan. Icon Ramadan. Winner lagi? Iya. Oke, apa lagi next? Love Kids Valentine. Oh, Love Kids Valentine. Jadi lagi? runner up Itu 1. Runner up 2. Berarti juara 3 ya? Iya. Oke, next. Ada lagi? Sudah kita. Ini, dan ini yang terbaru. Iya. Dari semuanya ada 5 ya, kira-kira 5. Iya, kurang lebih 5. Yang satunya aja juara 3. Wah, luar biasa. Kita pulang dulu. Tepuk tangan dulu untuk Arsy, luar biasa. Senang nggak? Iya, Arsy, senang. kok bisa sih kamu terus-terusan jadi winner? Apa sih rahasianya? Kamu minum apa sih, Arsy? Tergantung jurinya sih. Tergantung jurinya. Kayak gimana tuh tergantung jurinya? Gimana? Saya juga tidak tahu, Kak. Oke. Kenapa saya bisa jadi the winner? Padahal saya tuh kayak menurut saya tuh kurang berbakat. Wow, merendah ya? Merendah. Kurang berbakatnya gimana tuh maksudnya? Biasanya kayak ada gerakan yang salah gitu. Oke, boleh dong ayah dijelasin maksudnya Arsy ini dia kurang berbakat di mana nih kalau saya lihat ini? Wow, sangat luar biasa nih Arsy, mungkin merendah kata ayahnya tadi merendah. Gimana sih Arsy ini orangnya? Iya. Kalau Arsy ini di rumah itu diajak sama ibunya, sama mamanya. Di rumah ya. Kebetulan juga Arsy ada ikut sanggar. Oh, ikut sanggar. Apa tuh namanya sanggarnya? Di mana sih? TikTok Talent Studio. Ya, Oke. Jadi di sana itu dia belajar fashion. Apalagi nak? Vokal. Vokal. Menari. Dan K-pop. Oke. Apa lagi? Itu aja. Oke. Jadi memang kalau habis tampil kita sering koreksi. Kita koreksi terus. Jadi Arsy tadi salahnya di sini, salahnya di sini. Oke. Jadi pas tampil lagi di event selanjutnya bisa berubah lagi. Jadi terus meningkat. Oke, di semua jenis seni tadi ada vokal, ada Arsy semua ikut. Semua ikut. Semua bisa. Arsy. Kalau yang terakhir ini dia ikut song ya, menyanyi ya, singer song ya. Iya. Menyanyi. Terakhir ikut menyanyi, tapi memang belum apa namanya. Kemarin waktu di ini kan ada talentnya nih kemarin ada talent. Iya, ada bakat Arsy ya, penampilan bakat. Kemarin tuh Arsy tampilnya itu nyanyi sama menari. Oh, nyanyi sama nari. Iya, Loro. Kenapa sih kamu bilang kayaknya saya tergantung jurinya, saya tidak terlalu berbakat? Padahal ini loh kamu juara 1 loh Arsy ya. Kalau ayahnya sendiri melihat dia nyanyi, nari, gimana? Iya, bagus. Bisa ada passionnya kan, itu passion. bisa dilihat kan ada bakat tersendiri alamiah dari anak. Iya. Dia bisa. Karena kalau kita ajar sih dia nurut, dia mau ya, walaupun kadang juga namanya anak-anak masih labil ya. Kadang juga dia mungkin karena sudah capek, ya kan, sudah malas, jadi nggak mau dengar biasanya kan. Ya tapi ya jadi orang tua ya kita tetap harus kasih terus. Oke. Biasanya sih mamanya ya yang selalu ayo nak coba lagi, motivasi ya. Iya, motivasi. Dan Arsy memang juga semangat. Semangat. Oke. Nah, ini kan Arsy kan masih belia ya, masih sangat belia, masih di kelas 2 SD. Berarti umurnya berapa Arsy? 8 tahun. 8 tahun. Wow, kita beda sedikit, Ji. Oke, 8 tahun. Iya. Nah, kata ayahnya kata Bapak tadi bahwa Arsy sudah sejak dulu dimasukkan di sanggar. Betul. Sejak kapan? Baru dari awal tahun, Januari ya. Awal tahun. Awal tahun ini. Kenapa? Apa alasannya? Apakah itu adalah salah satu kiat-kiat dari orang tua agar anak ini bisa tumbuh kembangnya baik, atau Arsy sendiri minta, atau seperti apa sih? Jadi sebelumnya itu Arsy itu di TK kita sempat ikutin Arsy itu fashion
Oke. Tapi cuma ikut aja, cuma ikut jalan di belakangnya orang kan. Jadi jalannya masih biasa. Kita yang coba ketol gitu. ketol biasa. Jadi kita coba perkenalkan dulu sama si suka ndak yang kayak begini. Ternyata suka, ya kan. Mulai kelas 1 tuh dia suka nonton, ya kan. Ternyata mau. Nah kita coba deh kita masukin dalam sanggar. Dia mau ndak? Nah ternyata pas dalam sanggar itu dia ketemu sama teman-temannya. Nah dari situ dia mulai ikut lomba yang tadi tuh, yang apa namanya, Valentine ya. Valentine. Nah itu yang pertama diikuti setelah dia ikut sanggar. Nah di situ dia sudah beda dari yang sebelumnya. Sudah mulai lebih pede. Kebetulan juga kalau aksi itu kan ada orasi juga kan. Opening ada opening number ya. Pidatonya kayak gitu juga ya. Aksi itu suka pakai bahasa Inggris. Oke, luar biasa. Jadi mungkin itu nilai tambahnya juga. Karena selain sanggar, Aksi juga ada les bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga. Wah, keren ya. Itu sudah lama juga les bahasa Inggrisnya atau baru bersamaan sanggar? Sudah setahun lebih. Wah, luar biasa nih. Itu dari orang tua memberikan masukan sanggar, masukan les, apakah itu bisa menjadi, apakah menurut Bapak sebagai ayahnya dan ibunya juga itu penting bagi anak-anak sekarang? Penting. Sangat penting. Kenapa? Karena dari kecil itu kita harus membentuk ya. Membentuk. Jadi anak itu kan terbawa dari apa ya, sosialitasnya dia kan, sekitarannya dia. Betul. Kalau misalkan komunitasnya dia baik, pasti ke depan dia akan baik juga. Jadi sebagai orang tua ya kita kasih aja. Selama anaknya mau, selama anaknya mau, kemudian dia juga semangat, bisa ya. Kita support. Apapun hasilnya ya. Nantilah. Oke. Tapi saya penasaran, yang waktu awal mau masukkan di sanggar itu agak maksudnya disuruh untuk ikut-ikut aja di belakang. Kenapa? Biasanya kan orang tua ya lebih memprioritaskan untuk di bidang akademik. Nah, ini kan di bidang seni yang mungkin ya ikut-ikut fashion kayak begitu, apalagi masih cukup masih muda sekali tapi diikutkan di dunia modeling. Kenapa pada saat awal itu disuguhkan untuk coba-coba ikut-ikut itu? Why? Apakah melihat mungkin dari awal Arsy mungkin sejak kecil dia memang agak bilang orang Makassar caleda begitu tak? Kayak bisa dilihat bakatnya begitu Pak? Atau bagaimana sih? Sebenarnya Arsy ini lebih ke Malebi ya. Malebi. Iya, Malebi. Dia ini anaknya, kalau dulu itu Arsy orangnya pendiam, terus pemalu. Sekarang? Pemalu. Nah sekarang ya seperti ini. Dulu itu harus dekat sama ibunya atau ayahnya. Nggak bisa berbaur sama orang lain. Nggak mau dia. Nah, kalau bicara masalah akademis kita sudah dapat ya di sekolah ya. Kebetulan kan Arsy juga sekolah di SD Islam Atira. Satu Kajol ya. Jadi kalau secara akademis kami terus pantau juga, nilainya juga alhamdulillah bagus. Di sekolah juga sering ikut ini ya, kegiatan-kegiatan juga di sekolah. Jadi di luar kita coba kasih ekskul yang lain. Ada tambahan begitu ya. Iya, luar biasa. Senang nggak di dunia seperti ini, Arsy? Senang. Karena bisa jadi dunia modeling. Bisa terkenal juga. Sudah terkenal ini sekarang, Arsy? Berarti sudah banyak yang lumayan. Di sekolah pada saat Arsy jadi winner sebelum lomba-lomba 10-nya dan saat ini gimana respon teman-temannya? Ada banyak minta foto nggak? Nggak disuruh bawa HP. Sorry. Oke. Jujur sekali. Jujur banget ya kamu ya. Gimana? Teman aku bilang kayak gini, wah kamu keren banget Arsy. Gitu. Kamu jawabnya apa? Terus Missku juga kayak gitu. Dia kayak selamat Arsy. Kayak gitu. Kamu tenang dengan seperti itu? Senang. Oke, luar biasa. Itu berkat kerja keras kamu ikut sanggar. Pasti pulang sekolah pergi latihan sanggar. Langsung latihan. Kalau sanggar itu ya Sabtu Minggu. Kalau les. Pulang sekolah les bahasa Inggris. Jadi nggak ada free ya. Waktu free-nya mungkin kalau main bareng ayah sama ibu ya. Tapi lebih suka latihan atau main nih? Latihan. Serius? Lebih suka main sih. Latihan sambil main, begitu maksudnya? Iya. Oke, luar biasa. Nah, kata ayah juga kamu berprestasi di dunia akademik di sekolah, sering ikut-ikut kegiatan. Kegiatan apa tuh? Saya penasaran. Selain di dunia seperti ini, apa tuh Arsy? Aku lupa. Lupa. Boleh mungkin ayahnya ingat? Ini dikasih ingat sama ayahnya. Kayaknya nih ya. Grogi ya? Jadi nggak usah grogi saya. Di sekolah itu Arsy juga sering ikut. Kalau ada acara porseni begitu ya. Porseni. Mungkin kalau kita dulu porseni ya namanya. Betul. Kalau sekarang entah apalah namanya.
Itu ikut tari, wakili kelas biasa kan? Iya. Oh, Iya, keren. pernah juga apa namanya? Menyanyi juga pernah sih nggak sih? Pernah nyanyi juga? Enggak ya? Kayaknya nggak pernah. Oh, Nggak belum pernah pernah, ya. oke. Kayaknya menggambar juga pernah ya? Pernah. Pernah, oke. Kayak gitu, Iya, kegiatan-kegiatan seperti kegiatan. itu ya. Luar biasa. Suka belajar kan juga ya? Iya, Senang ya? sedikit. Oh, sedikit. Jadi kamu lebih suka apa nih? Jujur aja di sini. Lebih suka main. Lebih suka main sambil belajar. Main sambil Maksudnya belajar. gitu ya? Iya. Iya. Oke, jadi kegiatan Arsy sehari-hari kalau habis pulang sekolah, pergi les. Sabtu Minggu ikut sanggar. Iya. Di teman-teman Arsy, sekeliling Arsy, di teman sekolah, teman kelasnya Arsy ada juga nggak yang kayak Arsy kayak gitu? Atau Arsy doang? Aku doang. Ah, kamu doang. Luar biasa. Tapi kadang capek nggak Arsy? Biasanya capek, biasanya tidak. Kalau capek, kamu nggak mau latihan gitu? Kenapa? Iya. Oh deh. Biasa capek ya, Pak ya? Kadang juga sih. Dia kadang kayak malas begitu ya. Oh, malas. Ya enggak apa-apa sih, kita orang tua ya. Udah kalau lagi malas, kita kasih motivasi lagi. Oh, jangan begitu, Nak. Nanti begini loh, nanti ini loh, nanti ini loh. Ya kadang dia mau lagi, kita coba lagi, bawa lagi. Nah, gitu aja sih. ini saya mau tanya Arsy. Kata ayah kan kamu dulu orangnya kayak tidak berbaur ya. Kamu cuman pengennya sama ibu sama ayah doang. Kalau sama teman-teman kamu nggak terlalu excited, nggak terlalu semangat. Kok sekarang kamu berubah katanya? Berubah dari berapa sampai berapa derajat nih ayah? 360 derajat sih 360 kayaknya. derajat. Apa sih yang membuat kamu berubah, Arsy? Kenapa kamu menjadi overaktif kayak gitu dibanding sebelumnya? Karena Dulu itu kenapa? dulu kan masih kecil gitu. Iya. Sekarang udah besar ya? Udah besar. Iya benar. Oke. Emang kalau kecil tuh biasanya kayak pemalu, kayak nggak percaya diri, gitu. Oke, jadi sekarang udah percaya diri. Apakah kepercayaan dirinya ini mulai terbentuk pada saat sejak ikut lomba yang pertama? Sebenarnya sih pas sekolah ya. Oh, waktu sekolah dia sudah mulai. Sekolah. Karena di sekolah itu kan dia sering kalau pendidikan sekarang kan kebanyakan presentase ya anak-anak. Oh iya, betul. Jadi kayaknya sih dari situ mulai dari terbentuk. situ. Itu dari internal sekolah dulu, kemudian mungkin pas ekskul ya. Pada saat sering ikut fashion, ikut sama teman-temannya di sanggar. Malah menjadi. Oke, berarti semenjak masuk sekolah dia orangnya introvert. Iya, betul. Introvert banget gitu ya, Pak ya? Sangat. Oh, biar mungkin ke sepupu-sepupunya, keluarga yang lain nggak pernah. Iya. Bahkan kalau kita lagi jalan ya, kayak lagi ke mall ya, waktu kecil itu kalau saya gendong sebelah sini ya, nggak mau turun. Nggak mau turun. Sekarang nggak mau digendong. Nggak mau digendong sudah besar. Iya, besar nih tahu. Betul, nggak mau digendong. Iya. Kenapa itu, Arsy? Karena sudah gede. Oh iya, tahu. Keberatan nanti ya, ayah ya, kesusahan ya. Capek ya. Sekarang sudah bisa mandiri, sudah bisa pakai heels loh ini. Iya. Sudah sejak kapan nih pakai heels? Sejak lomba pertama? Iya. Sudah sampai berapa sentimeter yang pernah dipakai nih sama Arsy? Saya penasaran. Saya aja nggak bisa loh pakai heels. Sudah sampai berapa senti biasanya? Saya tidak tahu. Iya, tapi pernah yang agak tinggi banget gitu? Nggak pernah. Oh iya, tingginya Standar begitu ya? Standar aja. Cuman sesuai umur. Iya, sesuai umur. Siap, sesuai umur ya. Tapi susah nggak waktu pertama pakai atau gimana? Atau gampang aja, mudah aja bagi Arsy? Mudah aja. Asik. Yang penting hati-hati aja. Iya. Oke, tapi pernah ada trouble nggak? Ada masalah nggak pas latihan pakai heels itu atau jatuh atau gimana? Nggak ada ya? Iya, kayaknya tidak ada. Mulus-mulus aja nih jalannya nih anaknya. Luar biasa. Boleh dong, Arsy, saya penasaran. Boleh dong kamu ceritain gimana pada saat kamu jadi winner ini yang baru-baru Cilik Putri Ekonomi Kreatif. Kok bisa kamu sih yang jadi juara? Gimana proses kamu sih? Latihannya seperti apa sih? Apakah latihan pagi sampai pagi kembali? Atau bagaimana sih, Arsy? Jadi saya tuh latihannya ya bukan dari pagi sampai pagi. Iya. Dari pagi atau sampai malam aja gitu. Sampai malam aja. Kamu ngapain aja tuh selama proses latihan? Kamu latihannya apa aja? Siapa tahu teman-teman Arsy di luar sana mau mencontoh Arsy. Apa yang Arsy lakukan sehingga nanti bisa jadi winner juga. The next winner seperti Arsy. Kayak gimana? Apa? Kamu latihannya apa aja? Kayak pagi, Kak, saya latihan ini, saya latihan catwalk loh, Kak. Terus saya latihan opening number atau kayak gimana? Coba ceritain.
Pas pagi Oke. itu saya sarapan dulu. Iya, oke. Sarapan, oke. Terus latihan. Latihannya apa? Latihannya di mana itu? Di rumah? Latihan opening number sama orasi. Iya, oke. Yang latih siapa, sayang? Mama. Oke. Terus? Pas siang makan siang kan? Iya. Terus Oke. Makan siang, oke. Iya. Lanjut terus latihan lagi. iya lanjut latihan. Latihan apa selanjutnya? Masih sama kayak Masih tadi. sama opening number, oke. Terus? Yang pas sore, pas setiap Sabtu dan Minggu, saya latihan di Diktek Talent Studio. Oke. Oh, ada juga di tempatnya ya? Iya, sangat. Jadi kalau di rumah dilatih sama mama sama ayah Iya. dong ya? Lebih dominan mamanya sih. Lebih dominan mamanya. Iya. Lebih Kalau ayahnya sering sih, mama. Oke. Kalau Lebih ayah support system aja. Iya, betul. Yang paling tahu kan mama pasti ya. Iya. Tapi lebih suka latihan di studio atau di rumah nih? Dua-duanya Oh, sih. dua-duanya. Bagus ya kamu ya. Luar biasa. Jadi betul ya Pak ya, latihannya memang rutin gitu pas mau ikut lomba ini. Oh itu ya, betul. Jadi 2 minggu, kadang seminggu sebelum tampil ya, itu udah tiap hari tuh. Sudah tiap hari. Apalagi kan aksi selalu ada orasi ya, orasi pakai bahasa Inggris, itu kita latih terus. Pakai bahasa Inggris, keren ya. Apa sih kelebihan Arsy ini yang bisa dilihat? Kalau dia orangnya seperti apa sih? Oke, kalau Arsy sih, kalau dari orang tua ya, Arsy itu nurut si anaknya. Nurut ya. Nurut. Betul. Jadi apapun yang kita mau, yang kita sampaikan didengar. Memang kalau namanya anak-anak ya, kadang juga mungkin lagi jengkel, lagi malas ya. Tapi itu kan ya namanya juga anak-anak, tidak jadi masalah. Terus kalau Arsy sih ini kalau kita ajar ya, dia cuman sekali 2 kali langsung ditangkap. Langsung tanggap. Cerdas berarti anaknya ini. Jujur juga dia Arsy ini. Jujur kan ya ayah? Jujur. Jujur banget kamu ya. Iya. Terus apa lagi? Kalau Arsy ini memang apa ya? Karena dari kecil mungkin kita sering kasih dengar bahasa Inggris gitu ya. Jadi suka. Jadi kalau dia pas tampil itu selalu pakai bahasa Inggris. Senang bahasa Inggris juga sayang? Iya, senang. Mau berencana ke luar negeri mungkin ya? Semoga saja. Semoga saja. Oke, kamu sangat itu ya Arsy ya, polos banget nih anak ya. Luar biasa. Nah gitu, ternyata kamu luar biasa Arsy, kamu cerdas, kamu nurut. Itu ya intinya kalau anak-anak bagus didikannya di rumah. Memang dididik seperti apa sih? Diikuti apa maunya? Atau gimana? Ya kadang kita ikuti. Jadi selama itu maunya bagus, menurut kita baik, ya udah kita ikutin aja. Tapi pernah nggak Arsy kayak merasa saya capek ikut-ikut begini, saya tidak mau? Pernah kayak juga. mau tidak ikut sanggar lagi, tidak mau ikut sanggar lagi? Kalau yang terakhir pas kegiatan ini ya, karena mungkin banyak ya, karena agendanya kan 4 hari nih. 4 hari karantina ya? Karantina tapi nggak bermalam. Iya, nggak bermalam. Oke. Jadi mungkin dia agak capek ya kan, dari hari pertama, hari kedua, bahkan hari kedua kayaknya dia sempat nggak usah Mi deh. Arsy Ya kita kasih lagi motivasi. Kita juga jadi orang tua ya, sabar aja sih, dengar-dengar aja maunya. Ya sudah, karena kan jadi orang tua kita capek juga sih sebenarnya. Iya, betul. Ikutin harus hadir terus tiap hari, apalagi kalau kayak jam kantor ya. Betul. Harus keluar kayak begini kan. Betul. Harus izin lagi keluar lagi. Tapi kalau anaknya semangat, kita juga pasti semangat ya Pak ya. Juga. Karena lihat mereka, wih sudah pakai mahkota nih, pakai syas nih, luar biasa. Ini kayak jadi pengalaman bagi mereka untuk selanjutnya, supaya banyak relasinya, teman-temannya banyak, mereka juga bisa lebih percaya diri. Buktinya sekarang bisa lebih percaya diri ya sayangnya. Iya. Oke. Nah sekarang jadi winner, apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya nih? Pasti ada tanggung jawab kan ya? Apa nih Arsy? Terakhir yang saya tanya nih ke Arsy. Jadi kamu sudah jadi winner Cilik Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2025. Jadi tanggung jawab kamu berat kan pasti sayang ya? Nggak dirasa beratnya kah? Jadi apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan nantinya sayang? Boleh? Iya. Apa aja tuh? Apa aja? Boleh mungkin ayah pancing-pancing, apa aja itu? Kalau kegiatannya itu kan kemarin ikut ini acara homecoming ya. Jadi kemarin itu semalam ya, itu ada homecoming ke Adriana. Putri Indonesia Sulsel. Jadi Arsy ikut hadir juga. Kebetulan semalam itu Arsy
diminta jadi ini sih apa namanya? Contohin catwalk. Contohin catwalk. Kamu yang contohin. Iya, Ditonton sama banyak orasi. orang nih. Wah, luar biasa. Lebih dari ini sih Arsy mengajukan diri. Arsy mengajukan diri. Iya. Over PD kamu luar biasa sih. Harus seperti itu Arsy. Terus. Nah, dari situ diajak ngobrol sama Kak Adriana kan. Ngobrol lancar komunikasinya? Lancar. Oke. Sempat ngobrol pakai bahasa Inggris juga sama Kak Adriana. Wah, luar biasa. Jadi next ini tanggung jawabnya seperti apa nih? Dia mengemban tugas. Kalau dari tanggung jawab sih mereka kayaknya akan banyak kegiatan ya. Kalau dari cilik sih saya kira mereka lebih dari mengikuti kegiatannya. Karena untuk putra-putri ekonomi kreatif ini saya lihat lebih condong ke dewasa. Lebih condong ke dewasa. Nah, untuk yang cilik ini saya lihat mereka akan diajarin aja, dipandu, diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan mereka. Jadi nantinya Arsy itu apapun kegiatan ekonomi kreatif, putra-putri ekonomi kreatif, insya Allah kalau ada kesempatan Arsy bisa ikut. Wah, luar biasa. Sibuk nih nanti ini Arsy ya. Lebih sibuk nih ya. Oke, tapi jangan lupa tetap belajar di sekolah. Betul ya? Itu nomor 1 kan? Itu nomor 1 kan ya? Oke, jadi jangan capek-capek lagi Arsy ya. Capek boleh, tapi semangat harus tetap ada. Oke Arsy? Iya, oke. Oke. Terakhir, karena kamu katanya pandai berbahasa Inggris, saya mau dong dengar. Kamu tutup podcast kita kali ini, tapi kamu pakai bahasa Inggris. Boleh? Perkenalan aja. Perkenalan aja sayang, boleh? Dari Arsy sang winner Cilik Putri Ekonomi Kreatif. Hello everyone. Hello. I am Arsy Adera, 8 years old. You're the winner of Putra Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar 2025 from Makassar. Oke, thank you. Oke, terima kasih Arsy. Arsy selamat ya sekali lagi. Cita-citanya mau jadi Putri Indonesia kan ya? Iya, betul. Putri Indonesia dan dokter. Semoga tercapai apa yang kamu inginkan. Kamu masih sangat muda, masih panjang proses kamu. Terus berprestasi, terus semangat, dan jangan lupa terus berdoa. Itu intinya ya. Semangat anak sanggar dan aktivitas kamu yang lainnya. Salam sama ibu ya. Iya. Makasih juga ya Pak ya sudah mendampingi Arsy di sini. Jadi kita tahu nih kiat-kiatnya seperti apa sih pemirsa. Ternyata seperti itu yang dilakukan. Intinya kita support aja anak apa yang mereka senangi, terus kita bantu support, bantu memberikan wadah bagi mereka. Kita akan lihat kemampuannya di sana dan bisalah jadi seperti contoh seperti Arsy ini dan masih banyak Arsy yang lainnya selanjutnya ya. Semoga banyak teman-teman yang lain yang bisa juga mengikuti jejak Arsy ini yang masih kelas 2 SD tapi sudah pakai mahkota. Wah, semoga nanti mahkotanya Putri Indonesia ya Arsy ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak ya dan Arsy. Dan pemirsa Berita Kota Makassar, seru sekali, senang sekali saya sudah bersama Arsy, winner Cilik Putri Ekonomi Kreatif Sulselbar tahun 2025. Untuk berita terupdate lainnya jangan lupa subscribe channel YouTube BKM News Berita Kota Makassar, dan berita tadi akan dicetak di Harian Berita Kota Makassar dan juga koran digital dan dapat Anda jumpai di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk itu pemirsa, saya Alika dan juga saya Rahmat dan saya Arsy. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.